gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi. Perseteruan Ashanti dan mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa makin pelik dan panas. Setelah saling lapor dan bertekad sama-sama ingin menjebloskan ke penjara, kasus mantan majikan versus karyawan itu dipastikan makin panjang berliku. Teranyar atas laporan dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Ashanti, Ayu ditetapkan sebagai tersangka. Aku nggak kaget ya, karena kan kemarin terakhir kan udah sampai panggilan kedua dan pasti kalau laporannya naik ya udah pastilah tersangka ya. Untuk saat ini sejauh ini masih Bismillah aja. Iya, pasti memang tersangka itu udah pastilah, tapi kedepannya kita lihat lah. Karena kalau kita bicara pembuktian, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Alih-alih gentar ditetapkan tersangka atas laporan mantan majikannya, Ayu justru balik mengancam bongkar bisnis gelap Ashanti. Ayu yang menduduki posisi bagian finance perusahaan Anang Ashanti mengklaim tahu semua rahasia dapur Ashanti dan berniat melaporkan Ashanti atas dugaan tindak pencucian uang. Kita akan menganalisis apakah ada temuan-temuan baru terkait dugaan-dugaan tindak pidana lainnya ya. Kita akan mengarah ke sana, nanti kita akan berembuk, tim kita berembuk, ketika ada kita analis, ada analisa hukumnya seperti apa, nanti ada temuan, kita akan ada upaya hukum lagi. Ya, tunggu aja apakah ada temuan terkait dugaan-dugaan pidana lainnya. Ya kemungkinan dalam minggu ini ya ada akan dibuatkan pelaporan terkait TPPU-nya, apakah nanti kita mengajukan ke tenaga kerjaannya, itu akan kita arah ke sana. Ya, sejak menikah pundi-pundi harta Ashanti dan Anang Hermansyah memang meroket. Dalam waktu singkat, mereka menjelma jadi sultan dengan kekayaan melimpah di mana-mana. Benarkah di balik kekayaan yang dimiliki Anang Ashanti, mereka terlibat praktek pencucian uang seperti yang dituduhkan Ayu? Dia nggak tahu apa-apa tentang keuangan pribadi saya. Dia nggak megang keuangan pribadi saya, tuh orangnya beda. Yang megang keuangan ke rumah saya juga beda. Mbaknya itu hanya megang kerjaan-kerjaan yang pada saat COVID sebenarnya udah saya tutup beberapa, karena skincare aku kan salah satu produknya itu dari luar. Pada saat COVID nggak bisa masuk, jadi setelah 10 kita udah dari 2010 jualan, di 2020 kita tutup. Tudingan Ayu terkait ada praktek pencucian uang dalam gurita bisnis Anang Ashanti memang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Namun satu hal yang pasti, Ashanti yang dikenal cukup royal kepada karyawan sudah kehilangan kesabaran terhadap Ayu karena sikapnya yang benar-benar acuh tak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Padahal gara-gara ulahnya menggelapkan uang perusahaan, nyaris meruntuhkan keutuhan rumah tangga Anang Ashanti. Saya udah pernah ngalamin kayak gini ya, orangnya tuh bisa sampai kayak histeris minta maaf, apa juga dilakukan kan ibaratnya. Kalau dia rasa ya udah gue salah, terus kenapa gitu. Oke, akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri, kita ke kantor polisi. Ya waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka, kita buka laporan aja. Lantas benarkah amunisi serangan baru Ayu terhadap mantan majikannya Ashanti karena ia tak puas dengan laporan sebelumnya? Atau mungkinkah sejak ditetapkan tersangka, Ayu terdesak hingga all out menyerang Ashanti? Bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku, apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga yang saya diajarkan oleh orang tua saya juga, nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu. Kayaknya udah nggak ada ini ya, maksudnya ya udahlah jalanin aja gitu, udah ikhlas, udah
siap untuk menjalani. Ya, kubu Ashanti boleh saja menepis semua tudingan yang dilayangkan mantan karyawannya. Tapi laporan baru yang disiapkan Ayu jika benar terbukti bakal meruntuhkan semua bisnis yang dibangun Anang Ashanti sejak mereka menikah. Benarkah Ayu yang tak terima diperlakukan Ashanti bertekad membuat mantan majikannya jatuh miskin? Agenda selanjutnya lagi mau mengumpulkan bukti untuk yang kasus TPPU ini. Kelar dari sini aku mau ambil sih buktinya.